Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke, di video yang kelima ini masih ada satu video lagi harusnya, karena requestan kalian nggak beres-beres. Oke, udah ya, jangan ada yang request lagi ya. Di YouTube juga komentar jangan ya, saya juga pingin istirahat teman-teman. Oke, di video yang kelima kita akan bahas becap sampai dengan TSPC. Bentar, becap ini gocap ya. Gocap ini yang request berarti nggak baca, nggak ikro, saya busak aja, hapus. Sorry ya guys, saya itu nggak menerima yang gocap-gocap kayak gitu, males. Coco aja, Coco ini menguat 4% di harga 258. Mohon maaf ya om ya, karena kita di grup juga kan udah nulis jangan ngelis saham di bawah 60. Ente kalau nggak baca itu membagongkan juga, nggak nurut sama saya, keluar aja dari grup. Seperti itu, saya nggak butuh member banyak kok, member juga nggak ku cari duit, nggak ku tarikin duit, jadi banyak-banyak member juga buat apa, nggak jualan rekom juga saya gitu. Keluar aja kalau nggak mau nurut atau nggak terima. Oke, seperti itu. Coco dia naik ini, wah potensi masih ada kenaikan dengan target terdekat ke 264, mohon maaf. MACD pun bagus, RSI pun bagus, harusnya oke ya, harusnya oke. Tapi ingat, dia itu punya gap sedikit, ini gap kecil dari 246 sampai 234, lumayan loh itu gapnya. Hati-hati, barangkali dia nutup gap ya, hati-hati. Dan dia juga punya support di 234. Kalau jebol 234 boleh di skip terlebih dahulu ya. Untuk Coco harusnya masih menarik, masih bisa dipakai untuk scalping, tapi sudah beresiko ya. Secara technical daily dan weekly memang keduanya ini sudah beresiko. MACD dan RSI nya pun sudah di atas semua, harganya pun sudah di pucuk. Walaupun dia masih punya potensi naik, tapi saya pribadi tidak menyarankan kalian membeli. Lebih baik kalian nunggu dia nutup gap dan nunggu lagi di bawah 200-an, itu lebih aman ya, daripada kalian beli di harga sekarang. Ini besok masih punya potensi lanjut naik, tapi saya nggak menyarankan kalian membeli ya. Seperti itulah untuk Coco, harap berhati-hati. Lanjut ada ESA, dia menguat 2,42% di harga 635 ya. ESA cakep juga dia, closing di atas garis, dia bagus juga. Harusnya masih lanjut ini, masih lanjut dengan target terdekat dia ke 665 ya. Target terdekat 665. MACD nih, MACD dan RSI nya pun cakep secara technical daily. Kalau melihat dari technical weekly dia pun bagus, masih ada potensi naik kembali dengan target terdekat 665 670. Apabila dia break garis tersebut maka lanjut dia ke 700 sampai 750. ESA ya, bagus nih buat kalian yang mau swing, buat swing ya, bagus ini ESA. Kalian cicil aja dari 630 sampai dengan 600, itu boleh, saya izinkan dan saya sarankan juga, boleh ini 635 atau 630 sampai 600 area beli swing ya. SL nya boleh di bawah 600 dengan target TP di 660 atau 670, terus TP 2 nya di 700, TP3 nya di 750. Itu untuk ESA ya, bagus. Kalian kalau suka swing boleh dipantau atau boleh dimasukkan watchlist swingnya ya. Kalau kita lihat dari Broksum pun ada nggak? Ada, ini RF ya yang ngumpulin barang, RF, L, AZ dan YJ. Oke, banyak ini bandar lokal semua, tapi bagus lah. Retailnya nggak ada guys, wow keren ESA, keren. Retail nggak ada ya, aman ya, aman ini. Oke, kalian boleh ini beli, sip. 630 sampai 600 area buy-nya ESA, TP nya boleh di 670 sampai 700, bahkan 750 pun boleh. Itu untuk ESA ya. Lanjut ada KSIX, dia
terkoreksi 0,50% di harga 198. Untuk kesik ini oke, dia emiten lambat juga ya, kayak siput. Masih di akum-akum aja sepertinya ini. Dari sini kelihatan dia fasenya sideways ya, tapi MACD dia sudah bagus, RSI pun ada potensi. Buat kalian yang mau ngikutin bandarnya lagi akum, silahkan cicil area belinya 198 sampai 194. SL nya boleh di 191 atau 192. Target TP nya bisa di 202, 210, 216 gitu ya. TP itu bebas, yang penting dia wajib break garis hitam di 202 secara teknikal daily. Kalau dia break garis tersebut kenceng, harusnya bisalah ke 220 sampai 226 untuk kesik. Kalau lihat dari weekly pun dia masih belum terbentuk sempurna ya indikatornya, karena baru kemarin sore ini kan, emiten kemarin sore baru IPO, jadi belum bisa dianalisa lebih jauh ya. Yang jelas dia itu masih punya target kenaikan ke harga 210 kalau dari technical weekly. Namun kuncinya adalah dia wajib break 202 dulu. Kalau dia break 202 dan closing di atas 202, maka lanjut dia ke 210 bahkan sampai 220. Ini kuncinya ya. Dia berkali-kali naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, udah break, turun lagi. Ini naik di sini, turun lagi, ya kan? Kebanyakan ngeprank si kesik ini karena mungkin belum waktunya naik. Nah, kan kelihatan kan? Kalau udah waktunya naik ini kencang tuh sampai 250 kan. Itulah, kalian boleh coba cicil-cicil beli dari sekarang 196 lah ya, 196 atau 197 sampai dengan 194. SL nya boleh di 192 atau 191, itu boleh. Untuk kesik silahkan, tapi jangan berharap langsung naik ya. Langsung emiten naik ada di harga 159, dia terkoreksi 1% ya. Untuk naik ini kapan naiknya Om? Kapan-kapan, saya sendiri masih punya kok, masih punya saham naik, jadi enjoy saja. Untuk naik ini memang masih fase akumulasi juga. Dan kenapa kok naiknya nggak naik-naik gitu ya, karena ini kuncinya. Bentar, dia sekarang masih belum oke ya, masih belum oke, tapi bandarnya ini lagi akumulasi, nunggu retailnya cut loss. Kalau dari technical daily, MACD dan RSI nya ini harusnya udah oke ya, harusnya udah oke. Dia juga udah sideways lama, berkali-kali naik turun terus, harusnya udah oke. Tapi karena bandarnya belum cukup barang, jadi dia belum bisa naik dulu. Nih kita lihat bareng-bareng ya. Walaupun YP, HD, BK ini udah akumulasi, tapi bentar nih, XL nya lihat, ini sobat lossnya itu masih banyak ya. XL nya itu dia belum cut loss di harga 180-an rata-rata. Itu rata-rata retail pada nyangkut di 180-an dan belum cut loss. Mungkin ini yang menjadi sebab kenapa naik belum mau dinaikin, karena bandarnya belum cukup barang, masih menunggu cut lossan dari para retail ini. Itu ya kan, yang akumulasi retail guys, gimana dia mau naik? Harusnya yang akumulasi itu bandar, bukan retail. Jadi untuk naik ya silahkan, kalau kalian mau ikutan akumulasi di harga sekarang 159 sampai 150 area buy, hold, TP nya nanti di 170, 180, 190 itu boleh ya, tapi harus bersabar. Area belinya jauhin sekalian, 159 sampai 150, SL nya di 140, TP nya boleh di 170, 80, 90 sampai dengan 200. Itu bisa nggak ke sana Om? Bisa, insya Allah. Tapi XL nya cut loss dulu, itu kuncinya. Kalau nggak cut loss ya susah. Lanjut ada Sola
dia menguat 3,67% di harga 113. Untuk Sola ini saya kemarin cut loss ya teman-teman. AVG ku itu 133 dan cut loss di harga 119. Lumayan sih, lumayan ya, 10 poin kan, enggak sih, 15 poin ya, lumayan, tapi nggak apa-apa, ikhlas karena duit cut lossnya juga udah kembali sama Allah, dikembalikan lebih banyak lagi malah, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat dari technical weekly-nya Sola ini masih kurang oke ya. Untuk Sola masih belum oke. Technical weekly-nya belum oke, MACD dan RSI-nya masih beresiko. Namun dari daily dia ada pantulan ya. Kalau kita lihat pola-polanya kayak gini, dia itu turun, mantul, turun, mantul. Polanya Sola seperti itu. Dia itu turun terus naik, turun naik, turun naik gitu. Ini polanya Sola ya. Bisa jadi pada minggu besok ini bagian dia naik dulu, ya toh, naik dulu. Bandar udah dapat barang, ini Bandar di 109 110 itu Bandar ngumpulin barang udah jelas, karena banyak retail yang cut loss di 110 109. Bandarnya dapat barang, dia naikin ke 113. Dan besok ya, besok ini ada potensi langsung naik. Karena apa? Karena dia punya berita juga, kalau ndak salah ya, dia punya berita apalah kemarin tuh, dia punya berita atau good news juga, itu berita yang bagus. Maka untuk Sola ini memang ada potensi opening dia langsung open high ya, opening langsung high. Hati-hatilah buat yang belum punya barang. Dan ini YB ya, YB itu bagus juga, YB, BQ, ZP, YP, CP. Wah ini cakep semua guys. Udah, ini bandarnya masuk semua toh, karena retail udah pada cut loss, termasuk saya juga cut loss. Tega kau, asli tega saya dibikin cut loss, coba, sangat tega ya. Saya itu nggak pernah jahat padahal, tapi dibikin cut loss juga. Astagfirullah, itu kesalahan saya sendiri, beli di pucuk, bodoh. XL nya udah cut loss ya, PD, CC, ini apa, si retail pada cut loss dan dikumpulin sama bandarnya. Maka besok ini menarik guys, kita lihat ya. Oh itu tadi dari tanggal 20 aja. XL nya belum kah? Belum cut loss 20. Wih, kok masih banyak? Oh enggak ya, AO nya masuk. Ini AO, saya kenal ini AO siapa, cantik lah kau itu, masuk ya, silahkan goreng aja. Udah besok Sola naik, paling dia target itu bisa ke 117 sampai 120 lagi. Kalau dia break lanjut itu sampai 130 lagi, tapi nggak secepat itu sih, pasti pelan-pelan dulu. Untuk Sola yang belum punya barang skip aja dulu, tunggu di 110-an lagi bareng dengan AVG si Bandar ya, kalau belum punya barang. Kalau udah punya barang silahkan di take profit pada Senin besok. Itu untuk Sola. Lanjut ada Tins, dia terkoreksi 0,93% di harga 1060 untuk Tins. Wah, analisanya nggak semangat guys, mohon maaf ya, kacau, agak kurang semangat soalnya, mohon maaf ya. Untuk Tins dia secara technical weekly dia menarik ya, ada target dia ke 1100 untuk Tins. Kalau dia break 1100 maka lanjut dia ke 1150. Untuk Tins secara technical weekly ada potensi, dia juga ada gap ya di sini, lumayan ini sampai 1100 ini gap, boleh kalian manfaatkan lah. MACD dan RSI nya pun dia ada potensi menarik, harusnya lanjut. Tapi kalau kita lihat dari technical daily nya dia koreksi ya, koreksinya pun sehat ini. Buat kalian yang belum punya barang, kalau mau beli silahkan di 1060 sampai 1030 ya,
Saya ulangi, 1060 sampai 1030 itu area belinya Teens dengan target TP 1100. Kalau break lanjut 1150. Untuk Teens harusnya menarik. Teens menarik lah harusnya ya. Bisa kalian manfaatkan untuk beli tadi di 1060 sampai 1030. Target TP nya boleh di 1100, kalau break 1150. Lanjut itu untuk Teens. Oke. Dan terakhir ada TSPC. Ini adalah rekom swing kita ya, rekom swing, semoga aja bisa beggar, semoga aja, tapi nggak tahu kapan. Ini kita lihat Broksum dulu. Untuk Broksumnya TSPC ini mulai ada yang ngumpulin barang, tapi kecil ya, kecil, entahlah sampai kapan ini swing. TP nya banyak, tapi itu TP dia punya barang banyak, tapi retailnya juga masuk banyak ya. Sabar aja lah untuk TSPC ini, naiknya kapan-kapan pun boleh lah, santai TSPC. Oke kan, nggak apa-apa kan, enjoy aja ya teman-teman untuk TSPC ini. Oke. TSPC secara technical daily dia masih enjoy, masih netral aja. Selama dia masih di atas 2200 itu masih aman ya, masih aman. MACD dan RSI pun dia masih rendah resikonya, harusnya masih oke. Itu untuk TSPC secara technical daily. Dan jika kita lihat dari technical weekly, dia memang masih belum oke, ada potensi lanjut turun dulu ke harga 2200 bahkan sampai 2177. Itu untuk TSPC. Hati-hati, kalau dia jebol 2200 maka potensinya turun lebih dalam. Namun semoga aja dia ketahan ya, ketahan di 2200. Itu harapanku, dia ketahan di situ. Walaupun secara MACD dan RSI nya juga dia kurang oke, semoga aja dia nggak lanjut turun lagi. Nah, buat kalian yang suka swing, silahkan manfaatkan area belinya di 2260 sampai 2200. Itu boleh kalian manfaatkan beli ya. Seperti itu untuk TSPC. Dan ini menjadi penutup video yang kelima. Sampai jumpa di video yang terakhir kalau ada nanti. Bye bye.